Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Malisa, saya dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Saya berasal dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 20120240001. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu prinsip dasar epistemologi Islam. Langsung ke penjelasannya. Nah, dari makalah yang berjudul Prinsip Dasar Epistemologi Islam, ada 3 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian epistemologi Islam, yang kedua ada sumber pengetahuan Islam, dan yang ketiga prinsip dasar epistemologi Islam. Nah, yang pertama ada pengertian epistemologi Islam. Kata epistemologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata epistemologi diartikan suatu cabang filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, penggadaian-penggadaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Epistemologi merupakan suatu cabang utama filsafat yang khususnya mengkaji tentang teori ilmu pengetahuan. Dari segi sejarah, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Atas dasar pokok filsafat, inilah lahir cabang ilmu lainnya, seperti matematika, logika, kedokteran, dan lain-lain. Dan yang kedua ada sumber pengetahuan Islam. Sumber agama Islam atau sumber pengetahuan Islam langsung bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengandung komponen penting agama Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Dikembangkan dengan akal pikiran yang memenuhi syarat untuk mengembangkan agar mudah dikaji dengan tujuan mudah difahami umat manusia. Dengan demikian, sumber pengetahuan Islam selain bersumber kepada Al-Quran, hadis juga bersumber pada pengembangan akal manusia. Nah, yang pertama ada pengetahuan melalui wahyu. Wahyu ialah pengetahuan yang bersumber dari Allah, kemudian disampaikan melalui Nabi dan Rasul-Nya. Melalui wahyu, diajarkan sejumlah pengetahuan yang terjangkau oleh manusia. Wahyu dapat dikatakan sebagai pengetahuan itu sendiri dan dapat juga disebut sumber pengetahuan. Perbedaan Nabi dengan manusia terhadap memperoleh wahyu adalah Nabi memperoleh ilmu langsung melalui wahyu, sedangkan manusia memperoleh ilmu dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada pengetahuan yang dapat dijangkau dengan panca indera, yang kedua ada pengetahuan dari masalah-masalah universal, dan yang ketiga, pengetahuan sensasi batiniah intuisional. Yang pertama, sumber pengetahuan manusia yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam dan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia serta petunjuk umat manusia untuk mencapai kehidupan hidup dunia dan akhirat. Al-Quran menjadi sumber utama dalam pembuatan rujukan hukum-hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Dan yang kedua ada sunnah. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangannya yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Kedua ada pengetahuan melalui akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan manusia sebagai khalifatullah karena selain memiliki bentuk fisik yang sempurna, manusia juga dianugerahi potensi yang membedakan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, yaitu akal. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Bahkan, di dalam Al-Quran, kata akal diulang sebanyak 46 kali. Manusia dituntut untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.
Salah satu potensi yang paling urgent adalah akal, karena melalui proses akal manusia mampu berpikir logis dan kritis sehingga dapat menghasilkan banyak pengetahuan. Dengan catatan pengetahuan itu memberikan manfaat kepada orang lain sebagai bentuk hasil olahan akal pikir yang rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga ada pengetahuan melalui rasa atau indera. Indera dalam bahasa Arab disebut dengan hawas, yaitu merupakan salah satu sumber filsafat Islam yang tidak dapat dihindari. Indera sebagai sarana sekaligus sumber filsafat ilmu sangat berperan sebagai penunjang wahyu dan akal. Melalui indera, sebuah pertanyaan tentang objek kajian filsafat muncul. Kadangkala ia merupakan proses awal yang merangsang akal manusia untuk berpikir. Menurut Al-Farabi, terdapat beberapa jenis indera yang ada di dalam manusia, yaitu ada indera eksternal dan indera internal. Yang pertama ada indera eksternal, merupakan bagian-bagian luar indera yang mana organnya dapat dilihat dengan kasat mata. Indera eksternal atau yang disebut dengan al-hawas al-zariyah terdiri atas 5 unsur, yaitu yang pertama ada penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Yang kedua ada indera internal, disebut juga dengan al-hawas al-batiniyah. Indera ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh indera eksternal. Terdapat beberapa unsur indera internal, yaitu yang pertama ada daya representasi, dan yang kedua ada daya estimasi, dan yang ketiga ada daya memori, dan yang keempat ada daya imajinasi rasional dan daya imajinasi. Dan yang terakhir ada prinsip dasar epistemologi Islam. Yang terakhir ada prinsip dasar epistemologi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak. Prinsip juga dapat diartikan sebagai asas, aturan, ketentuan, atau hukum. Prinsip-prinsip dalam ajaran berfungsi sebagai sandaran untuk mengembangkan teori-teori dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian epistemologi Islam dijumpai beberapa teori tentang kebenaran, yaitu yang pertama ada teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada. Teori ini didasarkan pada fakta objektif, yaitu segala bentuk fenomena yang bisa ditangkap oleh panca indera, seperti tampilan visual, gelombang suara, rasa, dan tekstur. Yang kedua ada teori konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau judgement dengan suatu yang lain, yaitu fakta atau realistis, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan-putusan yang baik dengan putusan lainnya. Yang ketiga ada teori pragmatis. Teori ini mengemukakan benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau semata-mata tergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk berfaedah dalam kehidupannya. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan yaitu pengertian dari istilah epistemologi sangatlah beragam. Dapat kita ketahui, epistemologi adalah ilmu yang mempelajari dan mencoba menentukan hakikat pengetahuan. Maka, jika kita pahami lebih luas, epistemologi berbicara tentang asal mula pengetahuan, sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, nilai validitas, dan kebenaran pengetahuan. Dan dapat disimpulkan juga sumber agama Islam, yaitu bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak hanya bersumber pada Al-Quran dan hadis, namun juga pada pengembangan akal dan indera manusia. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Semoga penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.